Oke, ini udah. Ya, jadi ini soal yang kemarin dikirim ya. Coba kita kerjakan ya, Kalista ya. Nomor 1, nilai X yang memenuhi persamaan harga mutlak ya. Absolute number X minus 2 plus 3X sama dengan 16 adalah berapa? Ini persamaan bukan pertidaksamaan. Nilai ini nih, kita lihat si X minus 2 ini dia berupa garis bilangan dari min tak terhingga sampai tak terhingga. Artinya ini tuh semacam bahwa X min 2 ya, ini bisa positif ya, atau X min 2 ini bisa negatif ya. Ya. Bisa sama dengan 0, negatif ataupun positif. Nah, sekarang kalau kita lihat satu-satu dari sini. Ini kita buka aja karena dia nilainya positif, maka X min 2 gitu, ditambah 3X equals to 16. Maka ini ke sana 4X sama dengan 16 tambah 2, 18 ya. X sama dengan 18 per 4, atau ini kita squeeze jadi 9/2 ya. Ada nih jawabannya sih ya, tapi kita belum cek yang ini. Ini kalau kita buka ini jadi min X min 2 karena pengertiannya negatif. Nah, kemudian plus 3X equals to 16 ya. Ini minus X plus 2 bentar, plus 3X ya sama dengan 16. Maka 2X ya, ini sama dengan 14. X sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7. X sama dengan 7. Nah, tapi kemudian gini, ini apakah yang mungkin itu di antara 9/2 atau 7? Ini sama-sama ada dua jawabannya, 9/2 atau 7. Nah, kita lihat dia kalau gini, yang atas nih ya, yang ini nih. Ini itu kan sebenarnya X min 2 lebih besar sama dengan 0 atau X apakah lebih dari 0. Nah, ini masuk memenuhi ya, lebih dari 2 kan 9/2 itu kan 4,5 ya, lebih dari 2. Nah, sekarang cek yang ini ya. Yang ini kan negatif. X min 2 itu kurang dari 0, artinya X kurang dari 2. Nah, ini kan tidak sesuai ya. X itu 7 harusnya lebih dari 2. Maka ini bukan jawabannya gitu ya. Tidak sesuai. Yang memenuhi adalah ini. Jadi jawabannya adalah 9/2 ya. Nah, ini yang C. Seperti itu Kalista ya. Kalau mau ditulis di screenshot atau apa, nggak apa-apa, Bapak tunggu. Nanti Kalista kasih tahu aja kalau sudah selesai ngopi, nulis atau screenshot ya. Ya, sudah. Oh sudah, oke. Kemudian kita lihat nomor 2. Penyelesaian dari pertidaksamaan X plus 3 harga mutlak
minus 2x kurang lebih sama dengan 4. Kita hitung dari apa ya? Kita ini kan kalau pertidaksamaan kita bisa gunakan pengkuadratan ya, square dari harga mutlak. Jadi kalau ada satu teorema bahwa x absolute value itu sama dengan x kuadratnya. Nah, ini coba kita gunakan ini. Ini coba-coba dulu deh. Nah, kalau matematika itu kadang kalau perlu nggak harus ngafalin caranya ya, tapi sudah tahu caranya. Ya. Nah, artinya gini, sebenarnya ini Bapak pindahkan mutlak value atau absolute value dari x plus 3 ya, ini akan sama dengan 4, ini sama-sama dikurang 2x ya. Ini pindah ke sana. Ya, plus 2x. Sorry, plus 2x. Nah, kemudian kita squarekan x plus 3 square. Nah, sama dengan 4 plus 2x, ini juga square. Nah, ini tadi yang Bapak maksudkan adalah x absolute value sama dengan x square ya. Jadi ini seperti pengkuadratan biasa, x kuadrat plus 3 kali 2, 6 kali x plus 9 less than equals to, ini juga sama, 4 square itu adalah 16 plus 2 kali 2 kali 4 16x ya, plus 2x 4x square. Nah, nih hati-hati sepanjang perjalanan ya, biasanya kita salah nulis jadi ke bawahnya salah. Agak hati-hati aja. Biasanya karena kita merasa terburu-buru sudah bisa mengerjakan, maka kita tidak berhati-hati. Nah, kemudian kalau kita bikin sebentar, 0 di sini ya. Ini 3x kuadrat ya, pindah ke sana. Ini jadi 10x 9 jadi plus 10x betul ya, 16 dikurang 9 7. Tapi ini jawabannya kok sebentar, ada masalah enggak ya? Jadi kalau kita faktorkan gini, 3 kali 7 itu kan 21 ya. Jadi 21 ini nanti ada dua bilangan yang jumlahnya adalah 10 ya. Jadi kalau kita bikin faktorialnya 3x ya, 3x dengan x. Nah, ini berarti 7 plus 3 ya, 7 kali 3 21, 7 tambah 3 adalah 10 ya. Sehingga kita bisa taruh kini 3 ini di sini tapi dibagi 3 ini jadi plus 1
Ya. Kemudian 7 adalah di sini plus 7. Oh, kebalik Bapak. Ya benar. Ini kan 3 di sini, maka 3 di situ. Ya, betul. Ya, betul. Sama dengan 0, ya, sama dengan 0. Artinya berarti ini 3x plus 7 sama dengan 0, maka x adalah negatif 7 per 3. Ya. Kemudian ini x plus 1 sama dengan 0, artinya x adalah min 1. Nah, jadi jawabannya antara min 1 dengan kayaknya ada yang salah nih Bapak ngitungnya. Sebentar ya Kalista. X plus 3, 4 plus 2x, x kuadrat, 6x, yes. 4x kuadrat itu 3x kuadrat 10x. Betul ya. Bentar Bapak coret-coret dulu. Minus 1 dan harusnya gini. Tapi ini kok 7 per 3 ya. Ini enggak type ya. 7 kali 3 21. 3 kali 7 21. Coba kalau ini ya, ini second opinion. Ini sudah benar ya sampai sini. Bapak ubah menjadi sama juga dibikin negatif min 3x kuadrat min 10x min 9 kurang lebih dari 0. Nah, kita bikin begini, ini 3 kali salah. Bukan 9, min 7. Jadi ini adalah 21 ya. 21 ini harus menghasilkan min 10, min 7 dengan min 3. Kita jumlahkan 10. Maka 3x min 7 dan ini x min 1 kurang dari 0. Sehingga x ini sama dengan 7 per 3 dan 1 juga nggak ada tadi. Ini mungkin typo ini ya. Ini. Gitu. Jadi kalau kita dapatkan ya itu adalah
nilai X-nya itu di antara ya. X itu di antara min 1 X sampai dengan min 7/3. Nah ini juga nggak bisa kita pakai. Atau kalau kita cara yang ini ya, oh sorry ini garis bilangannya gini, garis bilangannya karena ini lebih dari 0 ya, maka X kurang dari minus 7/3 atau dan X ini lebih dari minus 1. Nah ini jawaban. Nah kalau kita gunakan yang ini, ya manipulasi yang ini adalah X itu di antara ya minus 7/3 sampai dengan min 1. Tuh. Ya. Dan ini ternyata nggak ada ya. Kalau boleh mungkin jawab X kurang dari 1, jawabannya D ini ya. Jadi tapi nggak mutlak benar ini ya, D ini gitu. Seperti itu Kalista. Jadi ini pendekatan yang pertama harusnya yang ini ya, yang Bapak kotakin ini. Kemudian yang kedua adalah ini. Ketika kita balikan menjadi kurang dari ya, tapi lebih saja yang ini gitu ya. Ini. Seperti itu Kalista ya. Oke, silakan kalau mau ditulis dulu, nanti kalau sudah bilang lagi aja ya. Sudah nih. Oke, ya. Kita lihat nomor berikutnya. Pertidaksamaan lagi. Mudah-mudahan ada jawabannya. Penyelesaian dari pertidaksamaan 3x min 4 harga mutlak ya, lebih dari 5. Nah ini kayak tadi kita pakai 3x min 5 mutlak lebih dari 5. Nanti kita squarekan. Ini kok belum ya, ini belum di square. Ya udah langsung aja misalkan ini square gitu. Artinya ini 3x kuadrat adalah 9x kuadrat min 2 kali 5 10 min 10 kali 3 min 30x ya, min 5 kuadrat jadi 25. Nah ini lebih dari 25. Nah kemudian dari 2 kali 5 kali 3 30 iya. Sehingga 9x min 30x itu lebih dari 0. Kuadrat seri kuadrat ya. Artinya kita bagi 3x kuadrat min 10 x lebih atau 3x kuadrat sorry
3x x min 10 lebih dari 0. Harusnya ada 0 dong ya. Ini kan ini 3x sama dengan 0, artinya x sama dengan 0. Yang kedua adalah x. Astaga, Bapak kok salah. Ini fatal nih Kalista. Ini kan 4 bukan 5 ini. Ini 4. Sorry, ulang lagi. Ulang lagi. Ini yang tadi Bapak bilang antara tangan dan otak dan mata tidak sinkron ya. Jadi makanya harus hati-hati. Pantesan ini kok nggak berarah. Ini kan model sepertiga 3-3. Oke, kita ulang lagi di 4 ya. 9x kuadrat min 2 kali 4 8 kali 3 24 ya, 24 x min 16 ya, lebih dari 25, sehingga 9x kuadrat 24x min, pindah ke sini, 25 tambah 16. Tuh kan Bapak salah lagi nih. Ini plus ya. Plus ya. Jadi ini di sini 9 lebih dari 0. Karena tadi 4 kuadrat adalah 16 ya. 16 dikurang 25 adalah 9 ya, betul. Nah, ini kita bagi aja dengan 3, kayaknya bisa di squeeze ya. 3x kuadrat ini tadi 8x, ini bagi 3 adalah 3 lebih dari 0. Nah, kembali lagi kayak tadi factorize ya. Ini dari 3 dan 3 kali 3 adalah 9. Nah, ini kalau dijumlahkan harus min 8. Kira-kira angkanya adalah kalau dikali 9 dijumlah 9 sama 1. 9 sama 1, tapi ini negatif. Ini negatif ya. 3 kali min 3 adalah min 9 ya. Nah, kalau dijumlah min 8 ya. Jadi 9 dengan 1. Nah, kalau kita factorize, jadi ini 3x, nah ini x lebih dari 0. Ini min 9 kita bagi 3 ya, min 9 divided by 3 equals to negatif 3 di sini. Pindahkan ruas sebelahnya ya. Dan ini adalah plus 1. Maka kalau kita bikin 3x plus 1 sama dengan 0, 3x sama dengan min 1, maka x adalah min 1/3. Tuh ada kecerahannya. Nah, kemudian x min 3 ini sama dengan 0, maka x sama dengan 3. Nah, garis bilangannya, kalau ini lebih dari, ini kan yang di kiri adalah yang kecil itu minus 1/3 dan yang besar di kanan 3. Dan ini tandanya lebih besar dari tidak ada sama dengan, maka seperti ini garis bilangannya ke kiri, hasil fungsinya adalah ke kanan, ada ke kanan dan ke kiri ya. Jadi jawabannya kurang dari min 3 atau lebih dari 3 ya. Kurang dari min 3 atau lebih dari 3. Jadi jawabannya yang C. Seperti itu Kalista. Oke ya, silakan kalau mau dicatat lagi, di screenshot atau di copy ya. Silakan. Ntar bilang lagi aja.
Udah, Pak. Oke, kita lanjut lagi. Lihat nomor berikutnya. Ini ada, aduh, kayaknya agak ini. Bentar. Oke, kita lihat nomor 4. Oh, fungsi komposisi ini. Ya, diketahui fungsi f x adalah akar x. X lebih dari 0 dan gx adalah x per x dibagi 1 ya. Untuk x tidak sama dengan minus 1. Nilai dari G bundaran F2 ini maksudnya fungsi fx ini dimasukkan ke dalam gx ya. Di G bundaran f x itu kan G fungsi fx ya. G fx itu akar x. Jadi ini kita masukkan isi x ini kita ganti dengan akar x. Sehingga ini akan sama dengan akar x dibagi akar x plus 1. Nah, sekarang kalau G bundaran F domainnya kita ganti dengan 2, variabelnya kita ganti dengan 2, maka akar 2 plus divided root 2 plus 1. Nah, kalau kayak gini kita ngerjainnya kalikan, ini kan nggak ada jawabannya di sini ya. Kita kalikan dengan, kalau istilah bahasa itu akar sekawan. Jadi akar 2 min 1 plus per akar 2 min 1. Ini kan sama dengan dikali 1 ya ini. Jadi akar sekawan dari akar 2 plus 1 ini. Ini berupa tanda min. Sehingga nanti akan sama dengan yang atas akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2. Kemudian yang ini akar 2 kali min 1 ya, min akar 2 itu dibagi akar 2 kali ini jadi 2 dikurang 1 gitu. Jadi bilangan ini dikurang bilangan ini ya. Ini hasil root ini perkalian dengan temannya dia ya, sama dengan dia. Sehingga ini sama dengan 2 akar agak ngeheng ini. Bapak coret dulu deh ini salah ya. Nggak bisa dihapus karena ini dia agak ngeheng. Ini Bapak tulis 2 ya, min akar 2 dibagi 1 ya, jadi jawabannya 2 dikurang akar 2. Nah, ini jawabannya ya, itu minus itu ini jawabannya Oke, silakan dicatat lagi Kalista. Mungkin setelah ini Bapak harus restart dulu nih Microsoft OneNote-nya, nge-lag lagi, nanti balik lagi nggak apa-apa. Ya, Pak. Ya, oke. Oke, Bapak sebentar, Bapak close dulu, nanti Bapak buka lagi. Nah, oke. Tuh kan jadi hilang yang catatan tadi. Nggak apa-apa. Udah di save kan ya? Udah dicatat ya? Oke. Kita ke nomor 5. Oh, grafik fungsi. Coba kita zoom in.
Nomor 5, perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut. Ya, quadratic equation. Persamaan fungsi kuadrat dari grafik tersebut. Oh, ini cukup mudah nih Kalista. Tinggal ini ada apa namanya akar-akar ini yang di angka ini, angka 5 dan angka 3, min 5 dan min 3. Dan ini memotong di sumbu Y 15. Jadi fungsinya itu kan Y sama dengan ya, X. Nah ini kalau minus 5 ini jadi plus 5 ya. Kemudian X juga plus 3 ya. Kalau kita bikin 0 ini kan X sama dengan min 5 dan X sama dengan min 3. Min 5 dan min 3. Ya sudah, dari sini Y, nah, kita kalikan aja, ini X kuadrat ya. Kemudian 5X plus 3X ya. Ini 5X, kemudian sebelahnya adalah plus 3X, dan kemudian 5 kali 3, 15. Sehingga X square plus 8X plus 15 ya. Dan betul ini memotong di 15 ya. Ini kalau kita nolkan kan Y ini akan sama dengan 15 ya. 0 square ditambah 8 kali 0 maka 0 juga, maka Y sama dengan 15. Jadi 15. Motong di minus 5 dan minus 3 di sumbu X ya, X aksis. Nah, seperti itu Kalista. Jadi jawabannya adalah yang ini. X kuadrat, nah ini C ya. Oke, silakan di itu lagi. Kalau sudah, kita ke nomor berikutnya. Silakan. Oke, Lagi. kita lihat nomor 6. Oh, apa nih nomor 6? Kita zoom out, zoom in biar gede. Oh, pertidaksamaan lagi. Bentar ya, kita satu-satu nih, satu-satu ya. Coba kalau kita ngitung yang pertama dulu, yang ini. Ini kan sama aja kalau kita putar X kuadrat plus 5X minus 6 lebih besar sama dengan 0. Ini yang pertama ya. Maka kalau kita bikin faktorisasi X, dikali min 6 di jumlah 5, 6 dengan min 1, 6 dengan min 1 ya. Ini kan 6 dikali min 1 min 6 dikurang 1 adalah 5, betul. Maka X plus 6 ini sama dengan 0, X sama dengan min 6 ya. Yang kedua, X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1. Sama dengan 1. Nah, ini pengertiannya adalah X ini kurang dari sama dengan min 6 atau X lebih dari sama dengan 1 ya. Nah, ingat tanda ini ya. Tanda lebih dari sama dengan itu pengertiannya adalah atau. Nah, masih ada satu lagi adalah yang ini, yang kedua ya. Yang kedua, bahwa bisa kita ganti dengan 3 min X adalah lebih dari sama dengan 0 ya. Maka 3 X-nya kita pindahkan ke sana. Nah, gitu. Ini bisa kita ganti seolah X kurang dari sama dengan 3. Nah, di antara ini nih jawabannya. Di antara X min 6, coba kita bikin garis bilangannya. Yang paling ini adalah min 6 di sini. Kemudian 1. Sebetulnya 1 di sini.
dan 3 di sini. Nah, kemudian hasil fungsinya adalah ini, kurang dari sama dengan 6 ke kiri. Kemudian lebih dari 1 kanan. Nah, dan ini kurang dari sama dengan 3. Berarti ke sini. Ya. Nah, artinya ini jadi persamanya adalah X kurang dari sama dengan min 6 atau, nah ini kan di antara ini. Ya, jadi X di antara ya, 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Jawabannya yang B. Seperti itu ya, Kalista. Silakan di copy, dicerna atau dipelajari lagi ya. Kalau sudah bilang lagi. Sudah, Pak. Oke. Lanjut nomor 6. Aduh ini. Nanti kita restart lagi deh Bapak. Ini dulu kita kerjakan aja nomor 7. Sin cos tangent. Bentar ya. Kayaknya ini masih sudut istimewa deh. Gini. Kita satu persatu, sin 30, cos 120, dan sin 225. Kita satu-satu gini. Sin 30 dulu. Sin 30 adalah setengah. Nah, dapat ya. Sekarang cos 120. Ini sama dengan bikin sudut istimewanya berarti ini 90 ditambah 30. Cos 120 itu sebenarnya min setengah nih kalau nggak salah. Tapi kita cek ya. Ada rumusan cos A plus B itu adalah cos A plus sebentar. Sin A plus B. Tapi kok Bapak agak lupa. Cos A cos B sin A. Ini gini. Cos A cos B cos itu tandanya berubah, kalau ini plus ini min ya. Sin A sin B ya, kita buktikan ini min setengah nih, kalau nggak salah Bapak ingat ini min setengah. Cos 90 itu adalah 0, cos 30 adalah setengah akar 3 min, sin 90 adalah 1, sin 30 adalah setengah. Oh ya benar, ini kan 0 ya. Min 1 kali setengah jadi min setengah. Ya betul. Jadi rumus yang ini betul deh. Cos A cos B negatif sin A sin B. Ya. Oke, dapat 120. Nah sekarang sin 225 di sini aja. Sin 225 degree itu sama dengan sin, nah kita pakai 180 ditambah 45. 180 ditambah 45. Nah ini beda nih. Sin A cos B ya. Sin A cos B rumusnya ya. Nah kalau sin ini nilainya tetap plus, tetap ya, kalau plus ya plus. Nah ini cos A sin B. Oh my god, ini nggak bisa bergeser, harus di restart lagi. Oke, ini sin 45 ya, sin 45. Oh bisa. Ini jadi nggak perlu di restart. Oke, ini apa 45. Oke,
Sehingga sin 180 itu 0 ya. Ini 0. Cos 45 itu adalah a half root 2 ya, setengah akar 2. Plus cos 180 itu min 1. Nah, sin 45 sama dengan cos 45, a half root 2 ya, setengah akar 2. Nah, maka ini 0, ini jadi min setengah akar 2. Oke, nah dari sini ya, setengah, kemudian min setengah, kemudian min setengah akar 2, kita kumpulkan. Ya. Ini ya, maka nilai ini sama dengan di sini, jadi sama dengan ya, yang ini. Sin 30 setengah minus setengah divided a half root 2. Nah, ini setengah plus ya, plus setengah berarti equals to 1. Nah, ini adalah negatif setengah akar 2. Sama dengan 2 naik ke atas, jadi min 2 per akar 2. Nah, ini sama dengan akar 2 ya. Ini kan kalau 2 itu adalah akar 2 kali akar 2, maka ini akar 2 ini lah. Jadi negatif akar 2. Ini jawabannya Kalista. Negatif akar 2. Gitu. Jadi jawabannya yang D. Oke, silakan Kalista kalau mau di screenshot atau difahami atau mau dicatat ya. Kenapa? Oke. Nomor 8. Oh, tentang vektor. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurusan 3 angka 120 derajat sejauh 40 meter. Kemudian berlayar menuju C dengan arah 240 derajat sejauh 80 km. Jarak antara pelabuhan C dengan pelabuhan A. Ini kita pakai vektor aja. Ya, ini tuh yang ini 120 derajat. Ini 240 derajat. Ini jaraknya yang pertama itu 40 km. Yang ini 80 km. Ini banyak cara untuk mengerjakan ini ya, bisa dengan aturan kosinus, aturan sinus. Coba Bapak pecahkan pakai koordinat kartesian saja. Yang pertama ini 40, kalau kita bikin sini ini adalah titik origin ya, 40 km kita kasih sebagai vektor ke sana. Aduh, kok jelek. Sebentar ya, ini kurang lurus. 40 km bentuk sudut, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini 40 km terhadap sumbu X sana ya. Ini membentuk sudut. Nah, ini kalau ke Y itu adalah 120, maka 120 dikurang 90, 30 derajat. Ini 30 derajat. Dan vektor ini besarnya adalah 40 km ya. Ini 40.
Kita nyatakan 40 aja sebagai angka ya. Kemudian ini 240 80 Bapak gambar. Nah, ini 80 dalam arah terhadap sumbu X saja, misalkan gini. Ini sumbu Y. Itu adalah sudut ini 240, kita potong aja dengan 180. 180 240. Atau kita potong dengan 270 ya. Sampai dengan 270 itu terhadap sumbu X negatif. Ini terhadap sumbu X negatif. Kok gede. Aduh. Pelan-pelan deh. Pelan-pelan ya. Nah ini. Nah gini. Sumbu X negatif ini juga sama 30 derajat. Gitu. Udah deh. Vektor CA ya itu sama dengan resultan dari dua vektor itu. Ya. Kalau kita utarakan dalam X dan Y, ya, ini X jadi 80 cos. Jadi total di X itu kalau kita lihat dari 80 adalah minus 80 cos 30 plus 40 cos 30 juga. Ya. Jadi ini terpecah gini kalau sekarang. Pelan-pelan saja biar mengerti. Ini kalau ini sebenarnya cara fisika ya. Jadi nah ini 80 ini terpecah menjadi yang di sini adalah 80 cos 30 ya. Yang ke sini adalah 80 sin 30. Nah, gitu. Kemudian yang 40 juga sama, ini terpecah ke sini, ini jadi 40 cos 30. Dan yang ini ya, ini adalah 40 sin 30. Ya. Oke, jadi di X ini ada negatif 80 cos 30 ya, karena tandanya negatif dia ini. Negatif 80 cos 30 positif 40 cos 30. Sehingga di X ini adalah minus 80 ya. Cos 30 adalah setengah akar 3 plus 40 juga sama dikali setengah akar 3 juga. Jadi ini 80 akar 3 min 40 akar 3 plus 20 akar 3. Min 40 plus 20 jadi min. Kok ini akar 2? Nah ini nih bahaya nih. Nah ini bahaya nih. Harusnya akar 3 atau akar 2. Kalau kesananya salah, waduh. Oke. Jadi dalam arah X itu dia menempuh 20 akar 3 km. Sekarang kita cari dalam arah Y ya. Dalam arah Y ini semuanya negatif ya, semuanya ke kiri. Ya. Nah, ini negatif 80 sin 30, negatif 40 sin 30. Jadi coba kita cari. Negatif 80 sin 30
negatif 40 sin 30. Sin 30 adalah setengah ya, 80 kali setengah dikurang 40 kali setengah. Ini jadi min 40, ini jadi min 20, sama dengan min 60 kilometer. Seperti itu. Nah, baru setelah itu masih berlanjut. Kita pakai Pythagoras. Ya. Nah, jadi soal R itu resultannya itu adalah minus 20 akar 3 kuadrat ditambah minus 60 kuadrat. Waduh, berapa ini? Coba deh kita hitung. Ini sama dengan 400 kali 3. 400 kali 3. 1200. Ditambah minus akar 3600. Jadi 4800. Akar 4800. Akar berapa ya? Ada yang salah nggak ya? Sebentar. Sebentar kita 16 kali 3 48. 40 akar 3. Oh, ada nih nggak banyak C. Iya. Ini 40 akar 3 karena 1616 kali 3, betul ya. 16 kali 3. Jawabannya adalah 40 akar 3. Ini sama dengan 40 akar 3 kilometer. Ada jawabannya ya, yang ini. Jawabannya C. Oke. Begitu Kalista ya. Oke, silakan ditulis dulu Kalista atau di screenshot. Udah, oke. Kita lihat nomor 9. Mudah-mudahan Microsoft OneNote-nya nggak rewel. Biasanya rewel kalau disambung ke Zoom. Apa nih? Nomor 9. Sebentar Bapak ambil minum dulu ya. Berapa jam? Oke, kemudian nomor 9. Seutas tali yang panjangnya 110 cm dipotong 10 bagian sehingga panjang setiap bagian membentuk suku deret aritmatika berurutan. Deret aritmatika. Barisan aritmatika mungkin ya. Deret, kalau deret itu geometri harus. Oke.
kadang bilang sama juga sequence. Oke deh, ada tali 110 cm ya. Kemudian dipotong 10 bagian. Kalau dia membuat deret berarti panjangnya nggak sama ya, panjangnya nggak sama. Jadi dari panjang yang paling pendek agak dia iya dari pendek tuh. Jika deret yang terbesar adalah 20, ya, deret yang terbesar adalah 20, maka selisih antara potongan tali adalah berapa? Coba kita ini deh ya. Kayak kalau ini tali panjangnya 110 ya, 110 cm, dia dipotong tuh sebanyak 10 bagian ya. Mungkin ini 1 2 nambah panjang 3 4 5 6 7 masih panjang ya, 8 9 10 10 bagian. Nah dia bilang itu ya ini panjang 110 jika suku deret yang terbesar itu berarti di sini 20 cm mungkin ya, ini enggak ada unitnya, 20 cm. Maka selisih antara setiap potongan tali adalah berapa? Nih, oke. Ini kalau deret aritmatika dia memiliki beda. Jadi kalau suku itu ada suku pertama, suku kedua itu adalah A ditambah bedanya berapa gitu. Ketiga adalah A ditambah 2 kali beda ya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Sebentar, A ditambah beda ya. A ditambah B tambah B, iya betul ya. Jadi ini A ditambah 3B dan seterusnya. Kalau dalam bahasa Inggris itu sequence kalau nggak salah, dan seterusnya. Sampai dengan A plus N-1 kali B ya. Ini adalah suku ke N. Nah, kita akan menggunakan rumus ini yang di antaranya rumus ini. Karena kita dapat clue yang 20. Coba. Nanti U10 sama dengan 20. Artinya A ditambah N-1 kali B sama dengan 20 ya. Dengan N adalah 9, A plus N-nya adalah 10. 10 kurang 1 kali B sama dengan 20. Atau A ditambah 9B adalah 20. Nah, dapat satu persamaan yang ini ya. A ditambah 9B 20. Kita harus dapat satu persamaan lagi ya, satu equation lagi untuk dapetin A atau B ya. Tapi ini yang ditanya adalah selisih ya. Selisih itu B ya. Ini ditanya bedanya berapa ya. Beda atau B. Nah, yang berikutnya sebenarnya udah kelihatan dari angka ini 110 ya. 110 itu yang kita kenal dengan SN. Jumlah suku sampai dengan N ya. S10 ya adalah 110. S yang terakhir sampai dengan terakhir adalah 110. Nah, formulanya SN itu ya. Sini. SN itu ini Bapak nginget-nginget lagi. N dibagi 2 dikali 2 kali A ya, plus N-1 kali B ya.
Sebentar, kalau Bapak takutnya salah, Bapak buka ini dulu, buka apa namanya, catatan, buka handphone dulu bentar. Oh iya iya, betul betul ya, betul. Ini rumusnya betul. Sn sama dengan n dibagi 2 ya. N dibagi 2 dikali 2A plus n min 1 B. Kita gunakan rumus ini. Jadi n-nya itu adalah 10. 10 dibagi 2 gitu ya. Kemudian 2A ditambah n-nya adalah 10 lagi dikurang 1 kali B. Nah, ini sama dengan 110. 5 ya, 2A plus 9B ya. 9B sama dengan 110. Kayaknya ini 110 bagi 5 itu bisa ya 22 ya. 110 bagi 5 22, betul nggak? 5 kali 2 iya betul 22. Nah, oke, kita dapat ini ya, A plus 9B sama 20 sama 2A plus 9B sama dengan 22. Kayaknya ya bisa kita ganti 9B ini langsung ya. Kalau kita nyari A ya, ini kalian bisa pakai substitusi atau eliminasi ya. Ini kan kalau kita cari A ya, A plus 9B itu kan 22 min 2A ya. 22 min 2A gitu. Sama dengan 20. Nah, ini kalau kita buka min A ya, min A plus 22 adalah 20 ya, maka A adalah 2 ya, A sama dengan 2. Nah, kalau nyari B ya kita masukkan aja misalkan ke sini, 2A itu adalah 2 plus 9B sama dengan 22. 4 adalah 9B, salah. 4 ditambah 9B ya, sama dengan 22. 9B adalah 18 ya. Nah, maka B adalah 18 bagi 9, 2 juga ya. Jadi jawabannya adalah 2 ya. Gitu Kalista. Jawabannya yang A. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan mengerti. Oke, silakan Kalista dicatat lagi atau di screenshot atau apapun. Bapak tunggu aja. Kalau mau santai-santai, kalau nggak usah buru-buru. Kalau buru-buru suka ada yang salah. Yang penting tepat waktu. Oke, ya. Kemudian kita lihat nomor 10.
Apa ini ya? Sebentar ya, kita baca dulu. Titik P terletak pada parabola X dan titik Q terletak pada parabola GX. Garis K melalui titik P dan Q. Berapa? Ini yang ditanya, berapakah panjang ruas PQ? Tapi kok nggak ada garis K. Ini mungkin bukan pertanyaan berapa panjang, mungkin ya. Pernyataan tentang PQ. Ini berapakah panjang, tapi ini kok ada pernyataan garis K garis singgung kedua parabola dengan gradien 0. Garis K adalah fungsi konstan. Jadi ini mungkin pernyataan 1 dan 2 itu cukup mewakili nggak antara satu ini. Ini mungkin salah nih, apa namanya? Ini mungkin salah ya, kita coret aja. Ini bukan ini ya, bukan ini. Kok bisa gelombang ini? Aduh, nggak bisa dihapus. Coba bisa dihapus sendiri. Bentar kali kita tuh kan ikut lagi. Sebentar Bapak izin ini dulu, bentar Bapak restart lagi. Oke, coba Bapak zoom in dulu deh, karena kita harus lihat nulis grafik ya. Mungkin gini, ini ada titik P ya, titik P itu berada di parabola ini, parabola, fungsi parabola ini, dan Q di fungsi parabola ini. Kita amatin ini aja, nilai diskriminan ya, dengan nilai A-nya. Satu dulu kita lihat fungsi yang pertama adalah fx, itu dia x plus 3 kuadrat plus 3. Nah ini kalau kita ini kan jadi x kuadrat plus 9 ya. 6x ya, plus 9 plus 3. Ini adalah x kuadrat plus 6x plus 12. Kayaknya kita harus cari diskriminannya ini. Gini deh. Yang pertama A ini lebih dari 0 ya. Kita pegang ini dulu. Nih nilai x, koefisien x kuadrat itu 1, maka lebih dari 0 ya. Yang kedua kita lihat nilai diskriminannya. B kuadrat min 4 AC. B-nya adalah 6 kuadrat min 4, A itu 1, C itu adalah 12. 36 dikurang 48 negatif 4 tambah 8 12. Artinya berarti diskriminan ini kurang dari 0. Ini grafik 1 ya. Nanti kita gambar grafiknya. Sekarang yang kedua,
fx itu dia min. Nah, ini pasti A-nya kurang dari 0. Min x min 1 kuadrat plus 3. Jadi min x kuadrat min 2x plus 1 plus 3. Atau ini jadi min x kuadrat, kita buka kurungnya, plus 2x min 1 plus 3 plus 2. Nah, artinya dari sini A itu adalah kurang dari 0. Nah, kita lihat diskriminannya. D adalah B kuadrat min 4AC. B kuadrat 2 kuadrat min 4, A adalah min 1, C adalah 2. 4 ditambah ya 8, 12. Artinya diskriminan itu lebih dari 0. Ya. Oke, dari pernyataan 1 dan 2 grafik ya. Ini grafik yang satu itu gini. Bapak kita zoom gini. Nah, ini kalau grafiknya tuh gini. Aduh, kok miring. Gimana caranya lurus? Nah, gini. Yang pertama kalau ini ya, yang pertama nih. Bapak garis tandain dengan ya. Aduh, jelek. Pokoknya ini kita pisahkan di grafik 1. Fungsi kuadrat 1, fungsi kuadrat 2. Kalau dia A lebih dari 0, diskriminan kurang dari 0, itu dia memotong sumbu X di titik yang berbeda. Tapi Bapak harus buka handphone dulu catatannya. Lupa ingat. Diskriminan dengan A. Ini grafiknya gini pasti. Yang satu ini adalah seperti ini. Kurang ke bawah. Ini yang satu. Yang dua itu nah seperti itu. Kalau seperti ini ya, nilai P dan Q ini kalau dia berada di titik itu, yang pasti nih, misalkan pertama, garis K adalah garis singgung kedua parabola dengan gradien 0. Garis K adalah fungsi konstan.
Iya betul seperti ini grafiknya ya. Ini adalah ketika ya, ini adalah A lebih dari 0 dan diskriminan kurang dari 0, dia tidak memotong sumbu X ya. Dan ini adalah ketika A kurang dari 0 tapi diskriminan lebih dari 0, dia kurvanya memiliki titik maksimum ya, telungkup ya, dengan memotong sumbu X ya. Ini memotong sumbu Y. Nah pertanyaannya adalah di antara pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Kalau dia fungsi garis K adalah fungsi konstan. Kalau fungsi konstan, ini Bapak gambarkan dulu. Ini fungsi konstan itu dia lurus. Mungkin nggak dia lurus. Seperti ini, jadi konstan itu seperti itu. Lurus. Ini yang 2 nih. Garis K adalah garis lingkup kedua paralel dengan gradien 0. Gradien 0 itu dia lurus juga, dia sepanjang dengan sumbu X, paralel dengan sumbu X. Jadi gradien 0 itu ya dia lurus ya. Y sama dengan K, Y sama dengan K ya. Ini seperti ini. Nah gitu. Mungkin saja ya, mungkin saja ketika dia titik puncak dari grafik 1 ya sama dengan titik puncak untuk grafik 2 ya. Jadi nilai minimum grafik 1 itu sama dengan nilai maksimum grafik 2. Pernyataan 1 saja cukup menjawab pertanyaan. Oh, Bapak ngerti. Berarti ini berapakah panjang? Terus bisa nggak dengan ini ya? Pernyataan saja cukup untuk pernyataan 2 saja tidak cukup. K fungsi konstan. Pernyataan 2 saja cukup menjawab pertanyaan. Pernyataan 1 saja tidak cukup. 2 pernyataan bersama-sama cukup menjawab pertanyaan. 1 pernyataan saja tidak cukup. Pernyataan 1 saja cukup menjawab pernyataan saja. Pernyataan 2 saja cukup. Gimana sih ini maksud? Pernyataan 1 tidak cukup menjawab pertanyaan. Mana ya? Tetapi maksudnya ini kalau pernyataan ini tuh maksudnya gini, kalau Bapak tulis ini dalam satu ini aja ya, ini maksudnya adalah 1 gitu ya, oke. 2 enggak oke. 2 iya. Ini kalau 1 enggak gitu maksudnya. 2 pernyataan bersama-sama. 1 dan 2 harus dua-duanya ya. Tapi kalau either 1 atau 2 tidak ya. Atau 2 ini tidak saja cukup menyebutkan, dan pernyataan 2 saja cukup. 1 saja cukup dan
Satu bisa, dua bisa. Oh, gini. Ini maksudnya satu bisa dan kalau dua saja juga bisa, gitu. Satu. Nah, ini satu dan dua tidak bisa. Oke. Menurut Bapak adalah satu dan dua ya, satu dan dua itu baru cukup bisa menyatakan keduanya. Kalau satu saja misalkan fungsi konstan, ya dia nggak bisa tuh. Terus kalau gradien saja juga nggak bisa, ya betul. Ini dua-duanya jadi satu dan dua. Nah ini jawabannya yang C. Yang C. Dua-duanya baru bisa ya, dua-duanya baru bisa kita mencari berapa panjang ruas garis PQ itu. Kalau dia diberikan clue itu, maksudnya gitu. Kalau dikasih clue 1 dan 2, kira-kira cukup nggak satu saja, atau cukup nggak dua saja, atau dua-duanya. Nah gitu. Atau dua-duanya juga nggak bisa. Nah gitu maksudnya ya. Nah seperti itu Kalista. Oke silakan kalau mau ditulis Kalista. Wah, ternyata waktunya udah 16.29 Kalista. Tinggal 1 menit lagi. Mungkin kita lanjutkan besok mungkin ya. Atau tapi besok Bapak pulang